Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Atas kami. Atas kami. Atas kami. PUKMJ. SPMK. Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Bangku. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini acara apa ini hari ini, Bang? Hari ini rakernik, Bang. Rakernik itu biasanya dilakukan antara tahun pertama nyampe pertengahan. Di saat periode itu berjalan, itu diadakan rakernik. Jadi itu wujud evaluasi sebenarnya, evaluasi ke depan mau bagaimana gitu. Beda lagi dengan raker. Raker itu hanya rapat kerja untuk pengurus saja. Kalau ini bersama perwakilan dari anggota, pengurus, seksi, sama perwakilan dari anggota, yaitu Korlap. Begitu, Bang. Oke, siap. Siap. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang SPMK Kabupaten Kota Bekasi dan Ketua Esko Provinsi Jawa Barat Bung Parno SH, yang terhormat Bung Sugiono atau sebut kita Bung Faisal, yang kami hormati dan kita banggakan ke SPMK FSBI PT NK Indonesia Bung Halilur Hamzah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas FSBI diikuti bersama yang dipimpin oleh Mbak Ratna.
Terima kasih. Hadirin mohon duduk kembali. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan semuanya, ya alhamdulillah di periode saya ini adalah rakernik yang pertama. Mungkin agak cepat kita mengadakan, baru 11 bulan kita udah mengadakan rakernik. Tapi memang ada beberapa agenda-agenda yang perlu kita sampaikan pada kawan-kawan semuanya terkait masalah PO, terkait masalah program kerjaan kita ke depan, kita harus bagaimana. Saya kepengen untuk PUKND ke depan lebih tersistematis, jadi sesuai dengan PO-nya. Ya, secara perjalanan dari 11 bulan ini saya beserta kawan-kawan pengurus semuanya sudah berusaha memperbaiki kondisi NK, terutama kondisi NK dulu kita perbaiki dulu terkait untuk masalah pekerjaan dan yang lain-lainnya. Yang di sini kadang ya memang ya diakui juga ya, dari teman-teman kadang banyak yang mungkin masih berpikir masalah-masalah yang di kerjaan itu dianggap sepele. Harapan saya kepengen pada kawan-kawan semuanya, di saat kita meminta kesejahteraan, disitulah kita harus menjaga sawah ladang kita. Disitulah kita harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik menjadi baik lagi. Dengan situ kita bisa merebut kesejahteraan. Di sini mungkin tim simple bagi ketua PC sama bidang organisasi berjuang bersama untuk kesejahteraan kita semua. Simple, bahasanya simple, redaksinya simple. Tapi inilah cita-cita kita, inilah harapan kita. Kita nggak mau bikin kata-kata yang terlalu ya agak-agak sedikit wah lah, tapi kita ambil dasarnya saja. Yang penting niat kita berjuang bersama untuk mencapai kesejahteraan di PUKND Indonesia. Ke depan saya kepengen kita semuanya berjuang bersama. Berjuang bersama, ikut apa yang menjadi inklusi organisasi.
sedikit-sedikit kita akan benahi. Saya akan wujudkan apa yang saya ucapkan kepada kawanku semuanya. Walaupun itu bukan janji waktu dulu saya sebelum jadi ketua PUK, tapi saya ucapkan setelah saya jadi ketua PUK, bahwasanya saya akan tetap terus berjuang bersama kawanku semuanya. Semoga semuanya kita kuat untuk memperbaiki kondisi NT dan tetap bertahan bersama kawan-kawanku semuanya. Di sini saya masih punya PR PKB untuk kawan-kawan semuanya. Kita akan perbaiki dengan munculnya Perpu dan Omnibus Law udah ada apa ya? Iya. Jadi sekarang ini dengan kemarin kita udah tolak Omnibus Law, sekarang muncul Perpu. Perjuangan kita ke depan pasti akan lebih susah lagi. Maka di Kongres tahun 2021 diputuskan bahwasanya FSPMI harus berpolitik. 4 strategi perjuangan FSPMI, mulai dari konsep, mulai dari lobby, mulai dari aksi, dan diputuskan kita harus berpolitik. Maka kawan-kawan yang sebelumnya menjadi kader dari partai lain, mau tidak mau harus kembali ke rumah, harus kembali ke partai buruh. Karena partai buruh adalah alat perjuangan kita semuanya. Di saat kita melakukan aksi-aksi parlemen jalanan tidak digubris dan tidak memenuhi hasil, maka kita harus berpolitik. Karena apa yang menjadi kebijakan hari ini, apa yang menjadi aturan hari ini, itu adalah bagian dari politik. Tapi di tahun 2024 nanti, dengan alat perjuangan kita nanti, insya Allah yang saat ini kita hanya menjadi penerima kebijakan, tapi bila partai buruh menang nanti, kita akan menjadi penentu kebijakan buat kita semuanya. Jadi di sini wajib, politik adalah bagian dari strateginya FSPMI. Kawan-kawan NK adalah bagian dari FSPMI. Maka kawan-kawan harus support partai buruh. Siapa kawan-kawan? Saat ini saya selaku ketua EXO Partai Buruh Kabupaten Bekasi, kemarin yang ada di kawasan Cikarang Selatan atau Serang Baru, bagi kawan-kawan yang kemarin langsung ditodong sama teman-teman Garda Meta untuk menjadi komisaris desa, komisaris RT, komisaris RW, teman-teman harus siap. Karena di sini saya sudah instruksikan kepada kawan-kawan semuanya. Bukan saya ngomong seperti ini karena ada ketua EXO provinsi, ya. Tapi memang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwasanya pengurus Korlap, Garda Meta, seksi dan anggota, bila mana dibutuhkan di lingkungannya masing-masing, kawan-kawan harus siap masuk ke dalam struktural. Karena dengan kawan-kawan masuk ke dalam struktural, minimal kawan-kawan sudah menjadi pelaku sejarah dalam perubahan yang lebih baik di tahun 2024 nanti. Dengan partai buruh, insya Allah kita percaya pada pimpinan-pimpinan kita semuanya. Dengan partai buruh, insya Allah akan membawa kebaikan buat kita semuanya. Maka dengan itu tidak ada satupun anggota PUKMK yang nanti menjadi kader dari partai lain. Semuanya harus menjadi kader dari partai buruh sendiri. Karena partai buruh adalah rumah kita.
Partai Buruh didirikan karena Omnibus Law. Omnibus Law adalah apa namanya? Omnibus Law itu secara politik kita udah kalah telak. Kawan-kawan semua udah paham semuanya. Jadi di sini untuk ke depan tidak ada lagi perdebatan. Kalau kita bicara instruksi itu harus dijalankan. Siap nggak kawan-kawan semuanya? Siap support Partai Buruh? Siap menangkan Partai Buruh? Siap menjadi anggota Partai Buruh? Siap. Jadi sudah tidak ada lagi bahasa-bahasa cuma kepentingan partai. Partai ini adalah alat perjuangan kita. Partai ini di samping alat perjuangan untuk mencapai tujuan, ini adalah hati nurani kita. Kita harus percaya, kita harus yakin dengan adanya Partai Buruh, insya Allah akan membawa perubahan di tahun 2024 dan seterusnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Tetap semangat, tetap bersama. Kita akan berjuang untuk menjalankan teman-teman anggota dan keluarganya. Mudah-mudahan saya selalu diberikan kekuatan untuk menjadi penentu kebijakan di PTN Indonesia dengan berkoordinasi dengan manajemen bersama dengan teman-teman pengurus semuanya. Saya minta doanya kepada kawan-kawan semuanya agar kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan agar kita terus berjalan bersama, berjuang bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Atas PMI. Atas PMI. Atas PMI. PUKMG. SPMK. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Demikian Nah itu cara kawan. Dan sedikit banyak pasti ada hasilnya. Betul betul? Pasti ada hasilnya. Itulah janji Tuhan. Tidak ada satu perjuangan yang tidak ada hasil. Cuman kita kadang-kadang nggak sabar nunggu hasil. Kita hari ini belum dikasih hasil sama Tuhan sudah berpikir, aduh perjuangan kita gagal kan gitu kan? Padahal dalam berjuang itu nggak ada yang gagal. Dalam berjuang itu tinggal kita sabar atau tidak. Tuhan kapan sih mau memberikan hasil dalam perjuangan kita? Itu yang kadang-kadang kita itu nggak sabar. Sehingga akhirnya kita memvonis diri kita sendiri bahwa perjuangan kita gagal. Saya tidak pernah mengklaim bahwa perjuangan gagal. Maka saya kuat 19 tahun di FSPI karena itu salah satunya. Mungkin nanti tahun depan. Mungkin tahun depannya nanti. Mungkin Tuhan kalau ngasih keberhasilan hari ini kita akan jadi sombong misalkan. Sehingga itu ditunda dulu keberhasilan itu sama Tuhan. Nah itu selalu berpositif di situ. Maka kita akan terus secara konsisten dalam berjuang. Tapi kalau baru berjuang sekali, dua kali sudah nggak berhasil atau belum berhasil, kita sudah putus asa menyatakan bahwa perjuangan kita gagal, ya sudah selesai. Nah dalam situasi saat ini teman-teman sekalian, konsolidasi pendidikan itu yang paling utama. Karena organisasi itu akan kuat dengan cara dua itu. Konsolidasi secara kontinu, pendidikan secara kontinu, konsolidasi buat membangunkan rasa memiliki kita terhadap organisasi, hati kita, pendidikan untuk menambah wawasan pikiran kita untuk bagaimana kita memenangkan pertandingan dalam rangka kesejahteraan kita. Keyakinan kita kuat, daya pikir kita, wawasan kita luas, maka disitulah bargaining posisi kita akan lebih kuat dalam berunding.
Tapi kalau hanya main otak aja Bu, nggak kuat kita. Rasa memiliki terhadap organisasi semakin kuat, maka daya juang kita akan semakin tinggi. Tapi kalau rasa memiliki organisasi kita sudah mulai menipis, bodo amat lah, toh nanti saya juga nggak di FSPMI lagi, nggak apa-apa, nggak akan ada keberhasilan. Nggak ada cerita kita setengah-setengah itu kita berhasil. Totalitas. Dengan kita totalitas, teman-teman rasa memilikinya tinggi terhadap organisasi, nggak ada yang nggak mungkin, kawan. Kadang-kadang pengusaha itu masih punya untung, tapi karena dia melihat situasi bisa dia olah, biar teman-teman yakin perusahaan ini rugi, dia sampaikan rugi. Itu namanya politik. Jadi politik itu tidak hanya kita berasumsi bahwa partai. Politik itu sampai sekecilnya kita di keluarga berpolitik, nggak kawan-kawan? Contoh, anak minta sepeda, gimana nih ya biar sepeda agak murah, anak mau berpolitik nggak itu? Politik, tapi kita nggak menyadari bahwa sehari-hari kita itu berpolitik, ya. Untuk bagaimana ngakalin anak, ngakalin istri, ya. Istri minta ke mall, udah ke pasar aja, gitu kan? Kan di mall lagi rame, covid lagi tinggi lagi, bisa tepu-tepu gitu, gini tidak ada. Padahal biar mirip, kan? Nah itu politik. Jadi prinsip kita sebagai manusia itu adalah manusia politik. Dari mulai hal besar sampai dengan hal kecil di lingkungan rumah tangga. Cuma karena selama ini mindset kita bahwa yang namanya politik itu partai, kan? Jadi seolah-olah kita bukan manusia politik. Dan artinya akhirnya kita anti politik. Aneh, setiap hari kita berpolitik tapi kita anti politik, kan gitu kan? Wah, saya nggak akan berpartai, saya nggak akan ini. Kita ngapain berpolitik? Tapi tiap hari kita berpolitik. Nakalin anak, nakalin istri, ya kan? Bagaimana tetangga biar nurut kata kita politikin ya. Bagaimana perusahaan biar mau untuk ngikutin dalam perundingan ngikutin serikat pekerja, berpolitik. Nah ini kawan-kawan, kenapa partai buruh didirikan itu? Karena memang sehari-hari buruh itu berpolitik, dan jangan sampai kita menjadi korban politik. Paham kalau ini dikatakan ya? Selama ini buruh itu jadi korban politik. Kenapa jadi korban politik? Kita yang paling taat bayar pajak, tapi pajak kita yang dinaikin terus tuh. Salah satunya. Kita korban politik. Harga-harga dinaikin, korban politik. Padahal jumlah kita besar. Buruh itu terluar biasa 56,4 juta di Indonesia. Di Kabupaten Bekasi 1,7 juta buruh. Besar tapi kayak kebo, ada 100 kebo melawan 1 harimau. Kebo kocar-kacir kan? Padahal tiba lihat 1 harimau kebo kocar-kacir. Nah ini buruh ini sekarang dijadikan korban politik. Boleh ada jumlahnya besar, tapi saya yang menentukan. Kan itu kan penguasa sekarang ini. Boleh buruh itu jumlahnya di Kabupaten Bekasi 1,7 juta, tapi saya sebagai bupati yang akan menentukan. Itu kita jadi yang dikatakan korban politik. Maka terbentuknya partai buruh, kita harus menjadi pengambil kebijakan, atau kita tidak boleh lagi menjadi korban politik. Dan kita harus memenangkan kancah perpolitikan, khususnya di Kabupaten Bekasi, umumnya di Indonesia. Kita harus menangkan. Enggak boleh enggak. Hukumnya sudah wajib. Karena 2024 kalau sampai partai buruh itu kalah, ya udah wassalam tuh kawan. Semakin diinjak habis itu kita. Besok itu pertaruhan 2024. Partai buruh apakah bisa menjadi alat yang efektif dalam mengambil kebijakan, membuat perubahan sirkulasi kebijakan negeri ini sehingga buruh tidak dijadikan komoditi, atau kita akan kalah dan kita akan sengsara lebih panjang lagi. Karena boleh dicap nih nanti presiden di Indonesia itu gak jauh-jauh, karena sekarang sudah dikuasai betul dari penyelenggara, pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, semua sudah dalam cengkraman. Susah kawan. Mohon maaf nih,
sedikit banyak kata Cak Nun itu yang miripnya betul juga, itu nanti yang akan terjadi. Karena dari pengusahanya, dari penyelenggaranya, dari semua sisi sudah cengkeram. Nah, ini Partai Buruh akan menjadi penyeimbang. Target Partai Buruh apa? Lolos parliamentary threshold 4% atau besok 2024 sekitar 6 juta setengah. 56,4 juta untuk ngambil suara 6 juta masa nggak dapat, itu udah berarti buruhnya benar-benar kebangetan dan goblok banget buruhnya. Iya kan? Bukan lawan politik kita yang goblok, tapi buruhnya. Bukan lawan politik kita yang pintar, yang cerdas, tapi kita yang goblok. Ternyata buruh masih mau dijadikan alat mereka untuk menempuh jalan kekuasaan. Padahal kita ada peluang untuk berkuasa. Kalau berpolitik itu udah harus tegas kawan, nggak boleh kayak berserikat. Berserikat itu toleransinya sangat tinggi. Kalau politik kita toleransi sangat tinggi, habis kita digiles. Pasti masih muncul di lingkungan masyarakat, ngapain sih buruh aneh-aneh aja pakai diri partai politik. Udah serahin ke kita lah politik, dan buruh itu kan jadi yang penting kan gajian, ini sejahtera kan gitu kan. Kita pulang aja. Kita cek 9 partai yang di Senayan, nggak ada kawan yang biasa mau buruh, nggak ada yang ngomongin tentang kesejahteraan buruh, nggak ada yang ngomongin upah buruh, nggak ada yang ngomongin omnibus law itu jelek bagi buruh, nggak ada. Pernah dengar nggak? DPR RI 560 orang yang di DPR RI bilang omnibus law itu jelek, bilang omnibus law menyengsarakan rakyat. Nah, dengar nggak? Nggak ada. Fakta. Jadi buruh harus berjuang sendiri di kaki kita sendiri untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nggak bisa ketergantungan terhadap orang lain. Maka dari itu saya minta tolong betul teman-teman NK, apalagi ketua ESPO-nya dari NK, jangan sampai dia malu-maluin NK, jangan sampai malu-maluin ketua ESPO Kabupaten Bekasi, ya kan? Jangan sampai. Termasuk dalam hal pencalekan nanti Mas Ali. Kalau nanti dilihat bahwa dari 7 dapil ternyata masih ada yang kurang-kurang, ya kan, untuk melengkapi teman-teman NK. Kalau teman-teman NK nanti masih kurang lagi, minta KIC. Jadi agar 55 kursi di 7 dapil itu semua terisi, jangan sampai kosong. Kalau kosong ya bagaimana mau menangi pertandingan di Bekasi kalau nyari caleg aja nggak kena kan gitu kan? Dan segera susun tentang caleg itu. Nah itu kawan-kawan sekalian, terus semangat berjuang, jangan pernah berhenti, ya kan? Jangan pernah berhenti, terus sampai kapan? Sampai mati udah. Kalau bahasa kasarnya gitu kan, berjuang itu sampai kapan? Sampai mati, sampai Tuhan berkata udah kamu waktunya pulang dulu, udah berhenti. Intinya nggak akan jatuh miskin kalau kita totalitas. Nggak ada cerita. Tuhan tidak akan pernah memiskinkan hambanya dikala berjuangnya totalitas. Cuman kadang-kadang diuji. Perjalanan hidup kalau kata saya bukan ujian. Perjalanan hidup kadang lagi diturunkan rezekinya, itu adalah perjalanan hidup. Jangan ngeluh, jangan bersedih, hadapin tentang perjalanan hidup. Suatu ketika pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi. Tinggal kita mengevaluasi selama ini perjalanan hidup kita seperti apa. Ke depan kita harus bagaimana. Itu prinsip kawan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di negeri ini, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa. Cuman kita mau nggak bersatu, mau nggak kita berkumpul, mau nggak kita mendiskusikan terus tentang Partai Buruh. Pulang dari rakernik ini di perumahan dimanapun kita berada, ya teman kita yang kira-kira belum tahu tentang Partai Buruh kita sosialisasi. Terus sekarang kau punya Partai Buruh, kan gitu kan? Karena Partai Buruh itu bukan miliknya Iqbal, Partai Buruh bukan miliknya Riden. Partai Buruh itu milik semua anggota FSPMI. Karena Partai Buruh didirikan oleh organisasi, bukan oleh orang. Jadi teman-teman yang hadir di sini ini adalah pemilik Partai Buruh. Kalau teman-teman nggak mau berjuang buat Partai Buruh, berarti teman-teman ini udah kacau, udah mempunyai partai tapi nggak mau totalitas, itu kacau. Siap nggak totalitas? Siap nggak?
Siap ya kawan-kawan ya. Jadi dimanapun kita berada sosialisasi terus. Mohon maaf nanti saya nggak bisa sampai selesai. Saya harus ke Bandung untuk menghadiri ulang tahunnya SPSI. Karena udah ini politik ini rumit nih jadi. Dulu saya itu diundang-undang bangsa ulang tahun itu udah malas banget kan. Kesana timbang nyanyi-nyanyi, tepuk tangan itu kan udah males kan, mendingan kita di lapangan demo kan gitu. Tapi ini kita sudah berpolitik, sudah berpartai. Kadang-kadang hal-hal seperti itu memunculkan sebuah ketersinggungan yang nanti dia akan setengah-setengah terhadap partai buruh. Ketua Esko Jampar diundang gak hadir kan gitu kan. Nah ini kawan, jadi sekarang ini badan saya dibelah dua, satu serikat, satu tentang partai. Sehingga kadang-kadang kamu nggak hadir, tapi di dalam pikiran kita tersinggung nggak itu? Kalau tersinggung dampak terhadap partai gimana kan itu kan? Nah itu terus kawan. Jadi pada di sana ini saya udah terbang sampai Bandung ya, ngobrol-ngobrol di meja makan sambil makan pulang. Itu doang. Tapi dalam hal berpolitik dengan kehadiran kita itu pengaruhnya kan besar terhadap psikologi mereka. Ada di sini juga ada ulang tahun FKJ. Tadi pagi-pagi akhirnya FKJ saya nggak bisa hadir, saya telepon ketua FKJ. Maaf saya nggak bisa hadir. Bukan kita mengabaikan FKJ, tapi ini nanti persoalan FKJ internal FSPNI. Kalau Bandung itu serikat lain takut tersinggung. Nah itu kawan-kawan sekalian, maka teman-teman ayo kita bersama-sama pasti bisa. Pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Gak ada yang gak bisa, semua bisa. Tinggal kuatkan keyakinan kita, rasa memiliki ini partai, akhirnya otak kita akan terus bekerja untuk memenangkan. Tapi kalau gak punya rasa memiliki ini gak akan pernah bekerja. Karena kita gak pernah memiliki, tapi kalau di sini memiliki ini partai, ini terus akan berpikir gimana harus menang, gimana harus menang. Dan partai adalah menjadi alat. Suparno gak akan menyalek. Jadi kan? Karena saya sudah teguhkan, saya akan pimpin betul ini partai, saya akan awasi betul ini teman-teman yang jadi dewan nanti, jadi kan, agar tetap berkomitmen untuk berjuang terhadap kaum buruh. Tujuan saya cuma itu, saya nggak punya tujuan pribadi. Kalau pribadi mas sebenarnya saya itu udah selesai, kawan, udah nyaman. Ketua PC aja udah cukup sebenarnya, nggak perlu jadi ketua partai. Dan nyaman, cuman persoalannya bukan tentang nyaman atau tidak. Dikala kita hidup di tempat nyaman, maka kita nggak akan berkembang. Maka terus berdiri di dalam ketidaknyamanan dalam kehidupan. Maka hati dan pikiran kita akan terus bagaimana berupaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan sekalian. Yang paling penting perkuat terus internal, jangan ciptakan perpecahan di internal. Bung Ali karakternya teman-teman udah nggak usah baperan. Setuju nggak? Kita tahu kan karakter ketua itu kan, kalau asal nyablak badan, ya itu nggak suka keluar. Nah itu udah karakter. Jadi nggak usah sakit hati. Mirip sama nih. Saya tuh kalau udah ini ya udah, orang Ali aja kena baper juga sama saya kan, kencangin terus kan gitu. Itu dibikin baper Ali tak bikin baper, kencangin terus kawan. Kan itu kan. Jadi itu karakter, jangan pernah tersinggung. Karena itu demi apa? Demi kemajuan organisasi pasti. Gak ada niatan ketua PUK itu pengen jerumusin anggota. Betul? Kalau toh memang itu karakternya berbicaranya seperti itu, ya kita maklumin aja. Jawa Timur udah gitu aja. Jawa Timur itu kan ini dulu kencangnya kayak apa tahu, ya kan? Kalau Solo agak turun dikit, tapi kalau Megas tambah kenceng lagi ya gitu. Kenapa ribut sama Ali juga? Aku gara-gara partai, cuma tak biarin aja, baper aja. Tapi lama-lama, tahu tentang asli saya, karakter saya. Sekarang kencang betul, sehari 3 titik, 4 titik, muter aja. Besok ke Babelan, besok ke mana Muara Gembong, mampus saya bilang yang dikata enak mimpin partai kan gitu kan? Iya. Nah gitu kawan-kawan ya. Nah itu cuma Bekasi, naik motor nyampe. Nah kita Jawa Barat coy, saya bilang gitu kan. Hari ini Bandung, ntar acara Subang, acara udah nggak karu-karuan, ya kan? Terus siapa yang modalin? Gak ada, ya kan? Jalan dewek aja kan gitu kan. Nah gitu ya kawan-kawan ya. Jangan pernah baperan, siapapun yang mimpin harus dihormati, termasuk teman-teman pengurus. Jangan baperan.
SPM itu kolektif kolegial, artinya siapapun yang memimpin tidak akan mempengaruhi tentang kebijakan orang lain. Pasti kita akan samina wa atona. Nanti suatu ketika kita yang memimpin, pasti kita diikuti. Maka saya terhadap Bang Wiliden, terlepas dari banyak kelemahan, saya tetap terus saya ikutin samina wa atona. Instruksi Bang Wiliden tak jalanin habis-habisan, gitu aja. Itu cara kita. SPMI siap memimpin dan siap dipimpin. Itu prinsipnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.